Halo semuanya. Kembali lagi dengan channel alur cerita film Es Teh Manis. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Untuk kali ini Es Teh Manis akan membahas alur cerita film yang berjudul Escape from Alcatraz. Yang mana film ini dibintangi oleh aktor yang bernama Clint Eastwood sebagai Frank Morris. Film ini menceritakan kisah nyata tentang narapidana yang berhasil kabur dari penjara paling kejam di dunia, yaitu penjara Alcatraz. Inilah alur ceritanya. Film diawali dengan diperkenalkannya karakter yang bernama Morris. Morris merupakan narapidana yang baru saja dipindahkan ke penjara Alcatraz. Di keesokan paginya terlihat semua narapidana keluar dari sel tahanan dan berbaris rapi, termasuk juga di dalam barisan tersebut ada Morris. Mereka kemudian satu persatu dibagikan makanan oleh petugas. Kemudian saat hendak memakan makanannya terlihat Morris mencari garpu dan menanyakan ke salah seorang tahanan yang ada di depannya yang bernama Litmus. Namun Litmus menjawab jika di situ tidak ada garpu sambil terus menyantap makanannya dengan sangat lahap. Ketika Litmus melihat Morris tidak memakan pastanya, kemudian Litmus memintanya ke Morris. Lalu seketika itu juga langsung diberi oleh Morris. Kemudian mereka berdua pun terlihat akrab ngobrol satu sama lain. Namun tanpa diduga ternyata ada tahanan lain yang bernama Wolf memperhatikannya dari kejauhan. Setelah selesai makan kemudian mereka kembali disuruh oleh penjaga untuk masuk ke sel tahanannya masing-masing. Namun di saat Morris hendak beristirahat di sel tahanannya, kemudian datang penjaga menghampirinya dan mengatakan jika kepala penjara ingin bertemu dengannya. Saat bertemu kemudian kepala penjara menjelaskan jika narapidana yang dipindahkan ke Alcatraz itu karena mereka melanggar peraturan penjara dan mengatakan ke Morris jika di Alcatraz tidak ada yang pernah berhasil kabur. Kepala penjara berbicara ke Morris sambil menggunting kukunya menggunakan alat gunting kuku. Dan di saat kepala penjara lengah, kemudian dengan cepat Morris mengambil alat gunting kuku tersebut di meja kepala penjara yang awalnya ada dua. Setelah itu Morris pun kembali ke sel tahanannya dan menyimpan gunting kuku tersebut di dalam bukunya. Scene selanjutnya Morris dan Litmus terlihat sedang membersihkan badannya. Namun tiba-tiba Wolf datang dan mencoba untuk berteman dengannya. Wolf mengatakan jika dia sedang mencari anggota pendampingnya dan menawarkannya ke Morris. Namun langsung ditolak oleh Morris hingga terjadilah keributan di antara mereka berdua. Scene selanjutnya penjaga meminta Morris untuk membersihkan perpustakaan di penjara tersebut. Dan di perpustakaan itu dia bertemu dengan salah seorang tahanan yang bernama English. Kemudian Morris pun terlihat membagikan buku dan majalah ke setiap tahanan. Selanjutnya saat berada di lapangan penjara, Morris bertemu dengan tahanan lain yang bernama Doc. Doc terlihat sedang melukis dirinya sendiri. Setelah itu Morris kembali bertemu dengan English dan ternyata English merupakan ketua di kelompoknya. Mereka berdua pun terlihat mengobrol satu sama lain. English mengatakan jika di situ tidak ada yang pernah berhasil kabur. Setiap tahanan berusaha mencari jalan keluar namun tidak pernah menemukannya. Dan setiap penjaga di situ menjaga untuk 3 tahanan. Apabila terlihat bertingkah aneh maka penjaga akan segera menghampirinya. Kemudian English kembali mengatakan jikapun berhasil keluar, sudah ada air laut yang menanti karena penjara tersebut dikelilingi oleh laut yang sangat dingin dan bisa membekukan siapa saja. Sedang asik ngobrol kemudian penjaga kembali menyuruh semua tahanan untuk kembali ke sel tahanannya masing-masing. Di keesokan harinya terlihat Morris sedang ngobrol berdua dengan Litmus. Dan Litmus mengatakan jika mau kabur bisa melalui ventilasi penjara. Karena menurut Litmus ventilasi berada di atas blok penjara mereka. Kemudian dari kejauhan Wolf mulai menghampiri Morris dengan membawa senjata tajam. Lalu Doc mengingatkan Morris jika Wolf datang menghampirinya dengan tangan membawa sesuatu benda tajam. Dengan sangat sigap Morris menghindar dan terjadilah keributan di antara mereka berdua. Penjaga kemudian datang untuk memisahkan mereka berdua. Lalu membawa mereka berdua ke sel tahanan blok D. Di sel tersebut Morris diberi pelajaran dengan menyiram air yang sangat kencang ke seluruh badannya. Setelah menerima hukumannya kemudian Morris kembali ke sel tahanannya yang awal.
Di keesokan harinya Morris kedatangan tetangga baru yang bernama Charlie. Mereka berdua pun terlihat saling memperkenalkan diri mereka masing-masing. Kemudian Morris terlihat akrab bersama Litmus dan Charlie. Dan di sini kita baru mengetahui ternyata Litmus adalah Al Capone. Al Capone merupakan ketua gangster yang sangat ditakuti di Amerika pada masanya. Selanjutnya di saat para tahanan sedang berada di lapangan terlihat kepala penjara sedang memeriksa sel para tahanan. Dan kemudian menemukan lukisan dirinya di sel tahanannya Doc. Mengetahui itu kemudian kepala penjara memerintahkan kepada petugas untuk mencabut hak lukisnya Doc. Dalam artian semua peralatan lukisan Doc disita semua oleh petugas. Doc begitu marah melihat hak lukisnya dicabut oleh kepala penjara. Hingga dalam satu kejadian Doc melukai dirinya sendiri hingga putus di bagian jarinya. Yang membuat semua yang melihatnya begitu kaget tak terkecuali Morris. Scene selanjutnya kemudian Morris melihat kecoa di ventilasi penjaranya. Dan mulai berpikir jika penjara tersebut mempunyai celah untuk keluar. Selanjutnya pada saat makan kemudian Morris kaget bertemu dengan teman lamanya yang baru dipindahkan juga ke Alcatraz yaitu Anglin bersaudara. Scene pun berlanjut saat pada malam hari terlihat Morris mulai mencoba merusak tembok ventilasi menggunakan gunting kuku yang dicurinya dari kepala penjara saat awal sampai di Alcatraz. Di sini Morris mulai mengetahui jika tembok tersebut sudah tua dan mudah untuk dirusak dan kemudian menceritakan semua ke Anglin bersaudara serta Charlie. Morris berencana untuk merusak ventilasinya sehingga bisa keluar melalui saluran udara hingga ke atap penjara Alcatraz. Dan berencana membuat boneka kepala yang menyerupai dirinya dari koran dan kardus bekas yang kemudian dicat dengan warna yang sama dengan kulitnya dan ditambahi beberapa helai rambut yang didapati dari Anglin bersaudara karena mereka merupakan tukang cukur rambut di penjara tersebut. Dan untuk menyeberang sampai ke darat Morris berencana untuk membuat rakit dan jaket pelampung dengan menggunakan jas hujan yang dicurinya. Kemudian pada malam itu juga Morris terlihat mulai menggali lubang ventilasinya menggunakan alat gunting kuku. Dikarenakan alat gunting kukunya kecil kemudian Morris terlihat mencuri sendok pada saat makan dan mulai menyatukan sendok tersebut dengan gunting kuku hingga jadilah alat yang sangat baik untuk digunakan menggali lubang ventilasi. Morris kemudian mulai menggali kembali lubang itu menggunakan alat tersebut dan mulai terlihat membuahkan hasil. Morris terlihat berhasil membuka besi ventilasi di penjara tersebut sehingga membentuk lubang yang sangat besar. Setelah berhasil kemudian Morris memberi alat untuk melobangi yang dibuatnya tadi ke Charlie. Dengan segera dia pun mulai melobangi ventilasi di sel tahanannya. Sedangkan Morris terlihat mulai membuat kepala boneka yang dibuatnya dari kertas dan kardus yang telah dibasahi menggunakan air. Dan mulai mengecatnya dengan cat pemberian dari Charlie yang didapatinya untuk melukis. Morris juga terlihat membuat ventilasi palsu yang telah dicat sewarna dengan tembok sel tahanannya untuk menutupi lubang ventilasinya yang telah dibongkar. Setelah berhasil membuat kepala boneka kemudian Morris terlihat mulai keluar melalui lubang yang telah dibuatnya. Morris terlihat mulai melihat kondisi yang ada di atas saluran ventilasi tersebut. Di keesokan harinya Morris menceritakan situasi di atas saluran ventilasi penjaranya tersebut ke Anglin bersaudara dan Charlie. Kemudian di saat dalam sel tahanan Morris bertemu dengan English yang biasa membagikan majalah serta buku. Morris terlihat pamit kepada English karena dia akan mencoba kabur dari penjara tersebut. Scene selanjutnya terlihat petugas penjara memeriksa kondisi sel tahanan setiap penghuninya. Morris sangat beruntung karena lubang yang telah dibuatnya tidak diketahui oleh petugas. Hingga hari yang telah ditunggu oleh mereka itu pun datang juga. Morris dan Anglin bersaudara terlihat sudah berada di atas atap. Namun Charlie masih belum berani untuk mencoba keluar dari penjara tersebut. Sampai-sampai Morris pun menunggunya di atas. Karena kelamaan kemudian Morris dan Anglin bersaudara meninggalkan Charlie. Film pun selesai dengan keberhasilan mereka bertiga keluar dari penjara paling menyeramkan di dunia tersebut. Keberadaan mereka bertiga hingga detik ini masih menimbulkan misteri apakah mereka berhasil kabur dan masih hidup sampai sekarang atau mereka tenggelam di laut samudra.